Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Puspita dengan NIM C1C023121. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SDMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yang ada di kelas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai akad jiharkah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Akad ijarah merupakan salah satu akad dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan kegiatan sewa-menyewa. Akad ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada penyewa rumah, kendaraan, maupun jasa tenaga kerja. Dalam akad ijarah, Islam mengatur bagaimana transaksi dilakukan secara jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang ataupun jasa dengan memberikan imbalan atau biaya sewa yang disebut dengan ujrah. Dalam akad ini berpindah hanyalah manfaat dari barang tersebut, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada pemilik asli. Misalnya, seorang menyewa rumah selama 1 tahun, maka penyewa hanya mendapatkan hak menggunakan rumah tersebut selama masa sewa berlangsung. Akan tetapi, rumah tetap menjadi milik pemiliknya. Oleh karena itu, akad ijarah banyak digunakan karena memberikan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu barang tanpa harus membeli barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis akad ijarah. Akad ijarah terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah ijarah biasa, yaitu akad sewa-menyewa tanpa berpindah kepemilikan barang. Setelah masa sewa selesai, barang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Contohnya yaitu seperti menyewa mobil atau rumah untuk jangka waktu tertentu. Jenis kedua adalah ijarah muntahiyah bitamalik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan berpindah kepemilikan barang kepada penyewa. Misalnya, seorang menyewa rumah selama beberapa tahun. Lalu, setelah seluruh pembayaran selesai, rumah tersebut menjadi milik penyewa sesuai kesepakatan di awal akad. Jadi, perbedaan utama kedua jenis ijarah ini terletak pada berpindahnya kepemilikan di akhir akad. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah pada akad ijarah. Akad ijarah diperbolehkan dalam Islam karena memiliki dasar syariah yang jelas. Salah satu terdapat dalam Al-Quran pada surah Talak ayat 6 yang menjelaskan tentang pemberian upah atau imbalan kepada seorang atas jasa yang telah diberikan. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya memberikan upah kepada pekerja selama tepat waktu sebelum keringatnya kering. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kejelasan dalam transaksi jasa maupun sewa-menyewa. Dalam kaidah muamalah juga dijelaskan bahwa semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, dan hal-hal yang dilarang di dalam syariah. Baiklah, materi yang kelima yaitu mengenai rukun ijarah. Dalam ijarah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah. Yang pertama yaitu adalah pelaku akad, yaitu berupa pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang melakukan transaksi secara sadar dan tanpa paksaan. Kedua adalah objek ijarah, yaitu barang atau jasa yang disewakan dan manfaatnya harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketiga adalah ujrah atau biaya sewa-menyewa yang harus diketahui secara jelas jumlah dan cara pembayarannya. Keempat adalah ijab qabul, yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak yang menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara sukarela dan disetujui bersama. Jika salah satu rukun ini tidak dipenuhi, maka akad ijarah dianggap tidak sah.
Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi akad ijarah yang diatur dalam PSAK nomor 107. Dalam akuntansi syariah, akad ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang menjadi pedoman dalam pencatatan transaksi ijarah. Standar ini menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi dilakukan baik oleh pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Dalam akad ijarah, aset yang disewakan tetap dicatat sebagai pemilik pihak yang menyewakan karena kepemilikannya tidak berpindah. Pencatatan atau pendapatan dari sewa akan dicatat secara bertahap sesuai dengan masa sewa yang telah berlangsung. Sedangkan bagi penyewa, pembayaran yang dilakukan akan dicatat sebagai beban sewa. Dengan adanya PSAK nomor 107, pencatatan transaksi menjadi lebih jelas, transparan, dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, ilustrasi kasusnya yaitu sebagai contoh, seorang menyewa mobil selama 1 bulan dengan biaya sewa sebesar 3 juta rupiah. Pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan akad. Selama masa sewa berlangsung, penyewa memiliki hak untuk menggunakan mobil tersebut untuk berbagai kebutuhan. Namun, walaupun mobil digunakan oleh penyewa, kepemilikannya tetap berada pada pihak yang menyewakan. Selama masa sewa selesai, mobil harus dikembalikan kepada pemilik dalam kondisi yang baik sesuai perjanjian atau sesuai akad yang terjadi pada saat melakukan akad. Baiklah, penjelasan ilustrasinya yaitu dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa dalam akad ijarah yang berpindah hanyalah manfaat dari barang, bukan kepemilikannya. Penyewa memperoleh hak untuk menggunakan barang dalam jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa atau ujrah kepada pemilik barang. Setelah masa sewa selesai, barang akan kembali kepada pemilik aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa akad ijarah berbeda dengan jual beli, karena dalam jual beli kepemilikan barang berpindah kepada pembeli, sedangkan dalam ijarah hanya manfaat penggunaan saja yang diberikan kepada penyewa. Jadi itulah tadi perbedaan dari sewa menyewa dan juga membeli barang. Baiklah, kita tiba pada akhir materi yaitu kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan akad sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan adanya pembayaran imbalan atau ujrah. Dalam akad ini berpindah hanya manfaat barang atau jasa, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada pemilik asli. Akad ijarah memiliki dasar syariah yang jelas dan juga diatur dalam PSAK nomor 107. Agar pencatatannya akuntansi dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya akad ijarah, transaksi sewa-menyewa menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.